Lus, mau tanya dong, hidup lo kan udah enak, udah nyaman, udah cukup. Kok masih mau-mauan sih ngerjain bisnis MLM? Justru karena udah nyaman, udah ngerasain happy-nya, udah ngerasain manisnya bisnis ini, makanya aku mau kerjain. Kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang baik, contoh misalnya belum lama ini ada supermarket baru buka di daerah Jakarta Utara. Dan pada saat aku kesana aku happy. Sayurannya segar-segar, buah-buahannya segar-segar, banyak promonya, ada permainan gamenya. Karena aku happy, makanya aku cerita kepada orang-orang lain. Aku taruh di grup WhatsApp, aku bikin videonya, taruh di YouTube, ceritain mengenai si supermarket itu, meskipun nggak dapat apa-apa. Masa kita tahu sesuatu informasi yang bagus, terus kita diam-diam aja nggak kasih tahu orang lain? Sama halnya juga dengan bisnis MLM. Justru karena dari tahun pertama aku udah ngerasain tiba-tiba dapat penghasilan bulanan yang melebihi dari total gaji setahun kalau dijumlahin. Bisa kebeli apartemen, cash, bisa kebeli rumah, bisa kebeli kendaraan baru, bisa mewujudkan banyak hal yang tadinya nggak bisa diwujudkan, entah karena duitnya nggak cukup, atau karena waktu ya kepentok. Dulu kan waktu kerja ada jatah cuti, dan meskipun punya jatah cuti, belum tentu bisa diizinkan untuk dipakai gitu. Jadi hal-hal yang tadinya nggak bisa, terus terwujud jadi bisa semua. Hidup jadi jauh lebih enak, jauh lebih nyaman karena bisnis MLM. Ya pasti aku akan cerita dong kepada orang-orang lain. Dan bukan cuma sekedar duit loh. Mentor bisnis aku kasih tahu kalau ngerjain bisnis MLM itu kayak sekolah bisnis. Dan ini bener banget. Hal-hal yang aku pelajari di kantor lebih dari 10 tahun kerja dibandingkan dengan ilmu bisnis yang aku pelajari selama mengerjakan bisnis MLM. Masih di awal-awal tahun-tahun pertamanya, udah lebih banyak ilmu bisnis dan ilmu leadership yang aku dapatkan melalui bisnis MLM ini. Dan sebenarnya bukan cuma ilmu bisnis, tapi juga ilmu kehidupan. Karena di bisnis ini kita belajar bagaimana cara membaca kepribadian orang, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan masing-masing kepribadian, personal development, kemudian juga ilmu komunikasi, dan itu nggak diajarin di sekolah, nggak diajarin juga di kuliah. Di kantor juga nggak diajarin. Padahal ini berguna sekali karena bukan hanya improve cara kita berbisnis, tapi juga improve hubungan kita dengan orang-orang lain, termasuk juga dengan keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Nggak bayar lagi. Kalau sekolah bisnis diajarin bisnis karuan ya, bayar mahal. Ini kan nggak bayar. Jadi meskipun aku sudah bisa hidup nyaman tanpa kerjain lagi, tanpa cerita-cerita mengenai bisnis MLM ini lagi kepada siapapun, aku nggak diem aja. Aku pengen bantu juga orang-orang lain untuk punya rumah, untuk bisa jalan-jalan keliling dunia bareng-bareng, untuk bisa punya kehidupan yang lebih sejahtera, lebih baik. Sebagai wujud terima kasih aku terhadap bisnis MLM yang udah ngubah hidup aku sendiri. Kalau aku nggak ceritain kepada orang-orang lain, berarti kebaikan itu berhenti dong di aku sendiri. Tapi nggak malu ya ngerjain bisnis MLM? Malu. Kenapa mesti malu? Kalau kerjanya tipu-tipu orang, nyuri, korupsi, bikin orang susah, bikin orang bangkrut, iya aku pasti malu. Tapi orang MLM yang benar itu justru kerjaannya ngebimbing timnya supaya mereka berhasil sukses mencapai impian mereka masing-masing. Dan caranya adalah dengan mengembangkan keterampilan mereka. Dari yang tadinya nggak bisa public speaking, nggak luwes berkomunikasinya, pelan-pelan diajarin sampai lama-lama jadi bagus. Terus malunya kenapa? Apa karena nggak keren, nggak pakai blazer, nggak pakai sepatu high heels, nggak ngantor di gedung bertingkat? Iya sih, emang rata-rata orang yang ngerjain bisnis MLM itu nggak mesti pakai baju keren, sepatu tinggi, ataupun ngantor di gedung-gedung bertingkat gitu. Tapi kalau penghasilannya bisa melebihi orang-orang yang ngantor di gedung bertingkat, kenapa mesti malu? Plusnya lagi, dengan mengembangkan bisnis network marketing, kita juga memberikan dampak pada kehidupan orang lain. Hidup orang jadi lebih sehat, mereka jadi nggak perlu keluar biaya banyak untuk berobat ke rumah sakit. Terus orang-orang yang kita bantu mengembangkan bisnisnya bisa jadi punya kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, bisa bahagiain keluarganya dengan lebih baik, bisa lunasin utang-utangnya dengan lebih cepat, bahkan bisa terbebas dari pekerjaan yang selama ini mungkin mereka kurang suka. So, malu. Mestinya justru bangga karena kita bisa berdampak pada kehidupan orang-orang lain. Kalau cari duit doang mah banyak caranya. Mau buka toko kek, mau kerja kantoran kek, mau jual-jual online kek, semuanya juga bisa kalau cuma sekedar untuk cari duit masuk kantong sendiri. Tapi, apakah kehidupan kita memberikan dampak bagi orang-orang lain? Nah, di bisnis ini disitulah peluang emasnya. Nggak takut kehilangan teman? Kehilangan teman
Bisa jadi, karena ada orang-orang yang hanya baru dengar kalau kita mengerjakan bisnis network marketing, udah langsung kayak alergi, udah langsung nggak mau dihubungin, udah tiba-tiba menghilang aja dari kehidupan kita. Well, menurut aku that's fine, karena justru ini menjadi saringan, kita jadi tahu sebenarnya teman, yang kita pikir teman kita itu, dia positive thinking atau negative thinking. Dia mau cari tahu dulu atau udah judging dari kulitnya aja. Dia open-minded atau dia close-minded. Dan ini penting karena kita adalah dengan siapa kita bergaul. Jadi kalau memang ada teman yang menghilang karena tahu kita ngerjain bisnis network marketing, let them go. Justru kita akan mendapatkan banyak teman baru, lingkungan baru yang positif. Jadi kalau kamu juga kepengen punya banyak waktu luang, punya banyak tabungan, dan punya kehidupan yang jauh lebih nyaman daripada saat ini, boleh nih dipertimbangkan. Cari tahu aja dulu, kalau suka ya ayo, kalau nggak suka juga nggak akan ada yang maksa-maksa kok. Sekedar tahu-tahu aja kan nggak ada ruginya.